Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suci Wijayanti Official, teman-teman. Parasita Gunawan, halo, assalamualaikum. Rian Kurnianing, halo Kak Rian, selamat malam. Selamat malam Kak Rian. Karisma Cipta, halo, selamat malam. Karisma Cipta. Halo Kak Omar. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara live Instagram kita di Suci Wijayanti Official. Dan kita juga akan live streaming di YouTube. Di Facebook kita, di Facebook bisa nggak aktif? Pakai ini, pakai OBS. No, pakai ini HP. Oke. Ya, kita juga akan hadir live di Facebook ya. Halo, halo Mbak Suci ya. Halo juga Kak Rian. Hai semuanya, malam Kak Suci Karisma. Oke, dari Karisma Cipta, malam juga. Terima kasih sambil nunggu teman-teman yang lain. Kak Omar sebenarnya sudah hadir, cuma nanti kita langsung invite. Tunggu ya Kak Omar, sabar, kita sedang setting live untuk live streaming YouTube. Bisa arrange untuk ini enggak? Facebook. Biar kita Facebook juga live streaming ya sama Kak Omar. Sabar ya. Kak Rian, terima kasih banyak sudah support Suci Wijayanti Official. Kak Rian Kurnianing. Nah, Kak Rian Kurnianing, terima kasih banyak sudah support Suci Wijayanti Official dan tim Suci Wijayanti Official, Mbak Firda, Mbak Aini, terima kasih banyak yang sudah mendukung gerakan batik ya, gerakan generasi muda cinta batik nih. Ayo diundang teman-temannya, diajak teman-temannya untuk bergabung di forum kita di Batik Talk. Dan setelah Oktober kita akan banyak bicara tentang entrepreneurship, tentang kewirausahaan, tentang bisnis. So we will talk about business after Oktober ya teman-teman. Kita akan ada kegiatan business talk setelah Oktober. Selama Oktober kita fokus ke Batik Talk dulu. Setelah Oktober kita ada kegiatan live juga untuk business talk. Jadi untuk teman-teman para wirausahawan, silahkan bergabung bersama Suci Wijayanti Official. Kita akan banyak sharing sama eksportir, sama pengusaha-pengusaha yang sudah handal, yang sudah hebat untuk sharing dengan teman-teman semua, biar bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses yang seperti apa ya. Selamat malam Kak Witpatra, terima kasih banyak sudah eksis ya, sudah aktif di Suci Wijayanti Official. Ya benar Kak Karisma Cipta, proses Kak, teman-teman mau gabung ya ajakin ya, biar kita rame di sini. Bagaimana biar kegiatan Batik Talk itu rame dan yang gabung itu adalah generasi-generasi muda gitu ya. Gading BM. Tabe Mbak, itu gimana Tabe Mbak? Kak Witpatra ini yang di Malang ya, yang ada pengrajin batik 125 pengrajin batik di Malang ya. Kapan-kapan kita undang Mbak Firda, tolong siapin agenda untuk Mbak Witpatra. Oh sudah ya, oh sudah siap. Oke. Batik tulis Sujono, halo. Nia Kori, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah ada 11 orang nih. Coki Manik join. Oke, thank you so much. Udah 12 orang, terima kasih banyak. Live streaming. Oke. Ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Suci Wijayanti. Ya, saya Suci Wijayanti. Perkenalkan, saya founder dari Batik Sakera. Di sini adanya Batik Talk ini karena ide dari anak-anak muda, tim dari Suci Wijayanti Official untuk merayakan Hari Batik Nasional. Kita memang nggak ada pameran di mall, nggak ada pameran di hotel-hotel, di tempat-tempat yang eksklusif karena pandemik. Jadi kita adakan kegiatan live Batik Talk di Instagram, juga di live streaming YouTube
dan kudunya ada nih untuk Facebook juga ya, untuk ngajak teman-teman Facebook juga gencar dalam melestarikan batik tulis. Saya senang sekali seperti Kak Omar sebagai seorang desainer, fashion designer, founder Anggalang juga, alumni Plaza Senayan Palm Award 2004, aktivis pelestari wastra Indonesia. Ingat nih, aktivis pelestari wastra Indonesia. Keren banget nggak tuh? Wastra Indonesia. Kalau saya hanya batik ya, tapi kalau Kak Omar ini narasumber kita sebentar lagi yang akan hadir, yang akan saya ajak untuk bergabung, itu pelestari wastra Indonesia. Itu keren banget ya. Nah, teman-teman, nggak berlama-lama, kita langsung undang Kak Omar. Kita untuk bergabung. Yang mau bertanya, nah di acara live kita itu. Halo. Hai, halo, assalamualaikum. Apa kabar Mbak Suci? Baik. Suara saya jelas? Jelas sekali, jelas sekali. Jelas. Alhamdulillah. Ya, terima kasih nih udah dikasih kesempatan. Mbak Suci dulu yang ngobrol atau gimana nih? Boleh, ya boleh banget. Nah, saya juga ucapkan terima kasih banyak buat Kak Omar yang sudah berkenan hadir di kegiatan Batitak di Suci Wijanti Official. Ya, ini kayaknya banyak nih penggemarnya Kak Omar nih. Kita baru buka live langsung. Amin. Hai Mbak Karisma. Saya nggak bagi-bagi. Oh, oke. Kak Omar pakai baju apa tuh langsung bagus. Waduh. Ini overcoat. Iya, Kak Omar pakai baju apa tuh bagus, keren juga. Aku pakai tenun Sumba. Ini tenun Sumba. Tuh kan, kayaknya kita sama jumputannya ya. Tuh. Ya, tuh aku pakai tenun Sumba tuh. Tenun Sumba, keren banget ya. Iya, amin. Masya keren. Nah, yuk teman-teman. Hai Kak Coki, hai Kak Dedi, apa kabar? Ada desainer senior di situ. Ada Kak Dedi loh. Ada desainer senior. Mas, iya senior sekali angkatannya. Lumayan seniornya jadi sebut angkatannya. Desainer abadi kita bilangnya. Oke. Nah, ya Kak Omar, kita udah mulai. Mohon Kak Omar perkenalkan diri dulu. Tadi sudah saya memperkenalkan Kak Omar sebagai fashion designer, teman-teman, sebagai fashion designer. Beliau juga founder malu saya. Alumni Plaza Senayan Palm Award 2004. Tolong dijelaskan tentang alumni Plaza Senayan Palm Award 2004 Kak, nanti Kak. Dan aktivis pelestari wastra Indonesia. Kalau saya hanya pelestari batik tulis. Kalau Kak Omar ini wastra Indonesia, keren banget. Amin. Karena kain Indonesia bukan cuma batik, jadi ada rasa tanggung jawab. Mungkin kalau Mbak Suci lebih ke spesialisnya ke batik, tapi saya pengen sesuatu yang baru lagi bisa kita kembangin, bahkan bisa kita modifikasikan. Siap. Wow, keren banget. Jadi mulai dari mana nih? Untuk Kak Omar, perkenalkan diri dulu boleh, lalu kegiatan Kak Omar, lalu nanti Suci tanya tentang Plaza Senayan Palm Award. Silakan. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya fashion designer yang basicnya dari nggak sengaja gitu. Karena orang tua saya tuh kan sebenarnya kita nggak ada basic keluarga fashion designer, apalagi Betawi dan Bali ya. Jadi unsurnya tuh mungkin darah seni banyak di saya. Jadi ketidaksengajaannya adalah saya tuh banyak bersaudara, Bu. Awalnya. Jadi aku banyak bersaudara, laki-laki semua, 13, terus kita juga bukan orang yang ya mampu-mampu banget. Jadi kalau lebaran bajunya kakak saya tahun depan dipakai adik saya, tahun depan lagi dipakai adik saya. Jadi supaya di fotonya nggak sama, saya saya tambah-tambahin apa gitu, saya rubah-rubah sedikit gitu. Awalnya gitu aja, cuma gara-gara baju lebaran di foto dari tahun ke tahun sama.
ya kan, karena ya itu dia, karena kalau anak laki ya ukurannya sama, udah tahun depan baju kokonya gantian kayak gitu. Jadi awalnya Keren. itu. Nah, basic design ya mulai dari Plaza Senayan Palm Award, tiba-tiba saya diminta sama teman saya suruh gambar, waktu itu temanya olahraga. Jadi saya suruh gambar pakaian dari peralatan olahraga. Jadi waktu itu saya ingetnya adalah kok bulu tangkis. Oh, Karena waktu itu Indonesia lagi kok bulu tangkis. Saya inget tuh kok bulu tangkis kalau di Ronce kayak melati ya. iya. Nah, itu Oke. saya aplikasikan ke baju. Jadi dulu malah dikenalnya sebagai Omar Kok. Karena saya Oh, pakai 700 kok untuk baju. Jadi saya tahu harga kok yang murah yang mana, yang bagus yang mana, bulu ayamnya wah. kayak gimana, satu kok itu berapa bulu ayam. Terus itu saya sampai ngerti itu. Nah, tiba-tiba pertama saya kirim gambar, tiba-tiba saya dihubungi sama Plaza Senayan. Saya juga nggak tahu itu lomba apa. Itu saya masuk ke 20 besar, 24 besar Oke, dari seluruh 24. Indonesia, dari 3.300-an gambar yang dikirim. Saya syok, Tiga ribu saya tiga perasaan cuma, iya. Oke. Dan di situ saya tercelanga, wow, dunia fashion itu gila-gilaan ya. Iya. Karena di situ saya ngelihat, di situ rata-rata, jadi Plaza Senayan Palmerah itu adalah lomba yang diadakan Plaza Senayan untuk young fashion designer atau Oh, desainer-desainer muda dari seluruh Indonesia, tapi yang tidak punya kemampuan secara ekonomi. oh, oke. Jadi mereka menarik, kayak kan di sana banyak, kayak kita ada SMK yang tata busana, terus kemudian ada kursus-kursus kecil kayak atau kursus besar kayak Susan Budiarjo atau Bungka atau apa gitu kan. Dan di sana saya satu-satunya yang nggak punya background uh, penjahit, background busana, karena saya di sekolah-sekolah umum. Terus bahkan waktu itu saya baru mulai di sekolah penerbangan, jadi saya bengong, tapi itu bikin saya cinta sama fashion karena Wah, luas dan lebar. Nggak tahu kenapa saya cuma mikirnya hadiahnya, saya pikir duit nih ya kan, saya butuh duit ya kan, uang, karena total hadiah bisa 50 juta. oke. Ternyata hadiahnya Iya. bukan uang, Iya. hadiahnya adalah sekolah singkat itu di LaSalle College. Oke. LaSalle College Keren itu, banget. ya, yang biayanya ribuan dolar ya kan. Iya, tahu banget aku, dari Kak. nah dari situ saya kayak, kok bisa jadi nggak sengaja, jadi ya karena memang ada keinginan dari keluarga saya untuk fashion aja sebagai hobi, mungkin karena desainer kan dunianya itu keras ya, terus kemudian selain dunianya keras, terus dunianya glamor mungkin ya. Terus aktivitas jam kerjanya kita kan kadang-kadang bisa 24 hour, bisa 24 jam, bisa ketemu klien di mana aja gitu. Buat keluarga saya, wah, buat keluarga saya maunya office hour kalau kerja. Jadi ya normal lah gitulah. Jadi ya itu dia. Saya tidak pernah, oh pernah sih, saya pernah bekerja di Huges. Jadi saya pernah jadi asistennya Huges. Terus awal muasal itu di dunia fashion, dan di Lasal dulu itu di Plaza Senayan kontrak kita itu setelah selesai dari Lasal kita harus bikin uh, karya untuk di fashion show-kan kembali. Iya, iya. Jadi Oke. awal muasalnya gitu. Jadi kebetulan yang saya ambil adalah temanya batik. Ah, Di situ karena waktu itu saya mikirnya gampang sih, murah, mudah. Karena waktu itu terus lagi happeningnya batik, diambil sama ini. Nah, sedikit aja sih pengetahuan saya tentang batik, karena kalau yang saya ambil bukan fashion design, yang itu saya ngambil pattern aja, jadi oh. pola. Tapi saya pelajari batik, saya semakin wow, karena mau teknologi sekarang sudah secanggih apa, Ya,
tidak bisa menandingi bagaimana menciptakan batik dari sebuah bayangin lilin Iya, dari sebuah pewarna alam. Ada kepikiran nggak sih itu, ya kan? iya, Eh, ada sebuah proses, ada sebuah itu lilin panas kan ya, rasa sakit tapi bisa jadi indah gitu. Wah, itu keren banget deh. Dan di berbagai daerah karakternya itu berbeda-beda dan itu makin wow 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 wow. Dan saya lihatnya bukan cuma batik kebetulan, tapi waktu itu saya batik. Jadi ada tenun, saya juga belajar, saya tahu ulos, saya tahu ikat, saya tahu cual, saya tahu. Nah, sekarang ini saya gabung sama Mbak Suci juga di Indonesia Fashion iya, Art. Ya Mbak ya, kita perkumpulan yang nggak pernah ketemu. iya. Tiba-tiba di tapi sini. bisnisnya jadi kita nggak pernah ketemu ya, sama sekali nggak pernah ketemu. Jadi apa namanya, jadi tapi deket karena kita punya satu hobi, satu kecintaan yang sama terhadap fashion dan kain-kain tradisional itu aja. Dan saya salut sama Mbak Suci, baru melahirkan sudah aktivitas lagi. Saya bingung itu gimana baginya ya. Itu Benar. jadi kalau Bayi saya baru usia 2 minggu, Kak. ya kan, hebat orang cuti melahirkan dia 3 bulan, dia tidak bisa berhenti, tetap berkarya dan berkarya. Jadi itu, dan ketika diajak talk show deal di Instagram ini, saya juga wow, apakah pantas nih saya menjadi narasumber. Tapi ya sedikit ilmu saya aja waktu saya mempresentasikan batik sebagai karya lulusan saya di Plaza di Palem Award 2004. Itu hampir 30 tahun lalu, 20 tahun lalu ya. Itu. Keren banget. Ya, Keren on off, ya, on off sih Mbak. Kadang saya memakai limbah juga, bukan. Jadi ya. saya nggak tahu, saya lebih senang ke hal-hal yang orang nggak sangka aja gitu. Karena mungkin waktu itu backgroundnya batik, jadi kita nggak sangka tuh. Makanya saya sering marah, sering kecewa kalau ada desainer atau tukang jahit yang batiknya itu dieksplor tapi ditutup. Batiknya misalkan sudah batik dipotong-potong, dilipat-lipat, dibikin detail apa, jadi batiknya nggak ada gitu. Iya, Terus menghargainya bagaimana itu sih Mbak Suci. benar. Nah, jadi yang mau ditanyakan apa? Ini profil saya sudah sedikit jelas. Oke, sudah cukup jelas banget ya. Bicara kita malam ini, Kak, fashion designer. Nih Kak, tema kita kan malam ini ragam motif batik. Motif batik itu kan banyak banget ya Kak ya, di seluruh Nusantara. Nah, menurut Kak Omar, ragam motif batik yang itu saat ini ada berapa Kak? Jadi kalau kita ngomongin motif batik, kita juga tidak bisa terlepas dari akar usul dari mana. Karena motif batik itu merupakan karakter. Jadi kita tahu nih, kalau motif pedalaman atau motif keraton itu biasanya warnanya gelap. Mungkin Mbak Suci tahu. Kalau motif itu dipengaruhi dari unsur keraton yang banyak pakemnya. Coklat, biru tua, terus biasanya berwarna gelap. Terus kemudian kalau motif biasanya pesisir atau motif-motif yang berada di nelayan, di daerah-daerah pinggiran laut, mungkin ada budaya unsur dari luar. Karena kan kalau kita ngomongin motif, kita ngomongin sejarah batik itu udah ada dari zaman Mesir. Tapi cara kita itu mungkin sejak abad 7 ke 8. Kalau kita ngomongin motif, ada salah satu motif di Candi Borobudur, seingat saya itu ada di batik. Jadi ada relief di Candi Borobudur itu ada di motif batik. Kalau kita lihat Candi Borobudur di abad ke-7 dan di abad ke-8, berarti batik sudah ada sejak saat itu. Gitu. Mbak bisa lihat di candi di Borobudur itu ada motif kayak teruntum gitu Mbak.
gitu. Oh, oke, motif teruntung. Ya, jadi kalau kita lihat apa namanya, sebenarnya motif itu ada di abad ke-7 ke-8. Berarti kita sudah punya batik itu di abad ke situ, ya kan? Nah, kalau kita ngomongin lagi batik, kenapa sih kalau batik pesisiran itu warnanya cerah, kayak kita Cirebon, kita lihat Megamendung. Jadi setiap batik itu setiap motif ada makna dan ya Megamendung kalau Mbak tahu itu motif tanda cinta, setahu saya ya, dari Sunan Ya. Gunung Jati. Dari Sunan Gunung Jati kepada putri kerajaan Cina. Saya lupa nama putrinya siapa. Dia memberikan cintanya, motifnya ya itu Megamendung. Terus kemudian ketika dibalik, dia akan bisa jadi motif lain. Jadi di sisi Oke. kalau ditaruh dia vertikal, dia motifnya Megamendung, tapi di horizontal dia akan beda lagi gitu. Oh, Jadi seperti batuan, cadasan apa kalau nggak salah. Terus iya. kemudian itu maknanya dalam sekali. Teruntum sendiri adalah sebenarnya ketika si Sultan Hamengkubuwono kedua atau ketiga, dia ratunya tidak punya anak, dia mau memperistrikan selirnya menjadi ratu, si ratu sedih. Dia melihat Iya. bintang, dia tulis. Akhirnya menjadi teruntum. Ketika si Iya. Sultan melihat batik itu apa? Saya bilang saya hanya melukis, saya melihat bintang. Akhirnya saking rapihnya, akhirnya sultannya cinta kembali, Oh, teruntum, tumbuh, tumbuh, teruntum, tumbuh dan jadi artinya seperti itu. Bayangin Mbak, itu maknanya tuh romantis banget. Itu dari ya. satu motif, ada kisah, ada cerita. Kalau Iya. di Jogja kita lihat kan, kalau misalkan teruntum itu biasanya kan memang dipakai untuk ibu menikahkan anaknya. Iya. Ya, banyak parang kencana adalah waktu Sultan ketiga atau kedua itu dia merenung, dia Hmm. melihat emburan ombak Iya. terpecah, dan itu seperti ada, kalau hidup itu harus punya kekuatan seperti Benar. parang, dan itu jadi motif, bayangin setiap motif itu nggak asal-asalan, oh gue mau nggak mau ciptain ini bikin ini, enggak, filosofi dan Iya. maknanya itu amat sangat dalam, romantis. Makanya kalau kita Benar. lihat itu batik buat saya itu mahakarya, Benar sekali. tanda apa namanya, melalui suatu proses ya Mbak, melalui suatu proses Iya. yang terus terus tetap pada polanya. Jadi kalau kita lihat batik itu kan katanya ham batik. Hmm. Batik itu kan dari ham batik. Iya. Batik adalah banyak titik. Dalam Iya. bahasa Jawa, setahu saya hamba adalah melakukan, mengerjakan. Jadi mengerjakan sesuatu yang banyak titik. Kalau kita ngomongin motif itu apa sih sebenarnya? Gabungan antara titik-titik, garis, Iya. rangka menjadi Iya. satu kesatuan yang utuh dalam suatu apa namanya, dalam satu keindahan. Iya. Dan proses Benar. batik itu habis dicelup, setelah dicelup diinikan lagi, dikelombot, Benar. ditutup lagi. Saya tahu itu prosesnya gila-gilaan. Kalau ada 4 warna atau 6 warna dalam batik, 6 kali pencelupan. Banyak. Bayangin, batik gentong Iya. Madura itu direndam di dalam gentong 40 hari. Hmm. 40 hari batik gentong di Madura, dan dalam 40 hari itu tidak boleh ada kedukaan. Mbak Hmm. bayangin, Iya. kalau udah 39 hari atau 38 hari ada yang meninggal, itu batik harus dibuang. Saking menghargai dan memfilosofikan batik itu seperti apa dan bagaimana. Makanya saya sedih ketika misalkan kenapa sih sekarang batik banyak? Kalau kita lihat lagi, batik itu diresmikan secara nasional sebagai pakaian nasional itu di tahun sekitar 70-an, zaman Gubernur Ali Sadikin menjadi gubernur di DKI Jakarta. Ya.
dan Menteri Pendidikan kalau nggak salah. Jadi sejak itu pegawai negeri harus tiap hari pakai batik. Kebutuhan batik satu kain itu kan prosesnya kalau batik tulis itu kan lama. Makanya Ya, diciptakan kemudahan-kemudahan, pakem-pakemnya, motifnya jadi bisa berkembang. Itu aja sih, Mbak. Jadi saya tuh ngelihat batik ya bukan cuma sebuah kain sih, tapi suatu proses. Coba bayangin kita yang udah pernah tahu nih ya, atau masyarakat ya, ngerasain ikut proses dari mulai cari bahan gambar, yang bisa menyerap, kita pakai pensil dulu, kita bikin ya, sketch, ya kan, kemudian ngegambar, terus canting pun itu nggak cuma satu ukuran. Ada ya, canting 0, ada canting ya, 1, kalau buat tebel dia cantingnya beda, yang mengerjakan ya, canting 0 berbeda lagi, yang mengerjakan canting ini beda orang lagi. Bayangkan dalam satu batik keterlibatan berapa orang dalam satu proses itu. nah, Itu yang buat saya eh apa ya, ada kebanggaan ya, gitu. Itu karya seni, itu adalah keindahan, itu adalah lambang kesetiaan, itu adalah lambang apa. oke. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu Kak Omar hadir kembali. Luar biasa ya Kak Omar memaknai tentang batik ini, memaknainya sangat luar biasa sekali loh teman-teman. Makanya kita ayo bareng-bareng kita lestarikan batik tulis, kita hargai batik tulis, kita hargai para pengrajin, pengrajin batik tulis. Oke, kita tunggu Kak Omar untuk bergabung kembali. Oke. Sebentar ya teman-teman. Kak Omar akan hadir kembali, mohon ditunggu. Ya, teman-teman yang punya pertanyaan untuk Kak Omar, silahkan chat di sini. Ya, silahkan ketik di sini di kolom chat, di kolom komen. Jika ingin ada pertanyaan untuk Kak Omar, silahkan ketik di sini, nanti akan saya bacakan untuk Kak Omar. Dan pertanyaan yang paling bagus dan yang dipilih oleh Kak Omar akan mendapatkan hadiah insya Allah dari Suci Wijayanti Official ataupun dari Batik Sakera. Tidak tentu batik ya, nanti siapa yang beruntung intinya akan dikirimkan hadiah sebagai rasa terima kasih kita. Oke Kak Omar, tunggu ya teman-teman, kita masih berusaha untuk mengajak Kak Omar untuk bergabung. Dari Karisma Cipta, luar biasa sekali Kak, seru banget. Halo. Oke, halo Kak Omar. Aku Ya. juga bakal ngasih tenun atau kain, ya tenun atau wastra yang udah jadi ya. Gitu. Kalau kainnya, kalau buat pertanyaan yang bagus dan menarik. Ya. Gitu. Ayo Oke, kita tanya. kita Kirim mau belajar pertanyaan lagi, Omar, ya. sama Kak Omar nantinya. Ya. Ayo silakan Kak Omar dilanjutin tadi tentang batiknya. Ini keren banget Kak Omar itu memaknai sebuah batik ya dengan luar biasa penghargaannya, menghargai para pengrajin, menghargai motifnya juga gitu. Bahkan ada gemes juga kepada desainer yang membuat sebuah baju batiknya dilipat-lipat, digunting-gunting, dibuang pakai motifnya Nah Kak, ini saya mau tanya, sejauh mana kegemesan Kak Omar terhadap batik yang tidak tulis? Kalau batik jadi masih gini, oke lah ya kita. Batik yang jadi di print gitu kan. ya, oke. Aku sih bahagia karena pada dasarnya batik bisa dipakai oleh semua orang, betul nggak? Ya. Dengan kemudahan proses pembuatan batik bukan hanya lama. Memang kesannya jahat batik print. Tapi balik lagi kepada diri kita sendiri, Mbak. Kalau memang kita punya budget, sebaiknya kita beli batik tulis. Iya. Ya kan, ada kebanggaan. Kalau nggak ada budget, ya budgetnya standar, ya pakai batik cap
boleh. Kalau emang nggak ada budget maunya, oh ya saya mau kasih-kasih orang atau mau apa budgetnya nggak ini sekali, boleh printing. Nggak, kalau saya sih nggak ada masalah. Yang penting adalah motif, yang penting adalah makna, warna, itu tetap ada, tetap unsur Oh, batik. Oke, tetap di. aku ya kejadian di beberapa daerah yang saya sedihkan. Ya. Waktu saya sebutin salah satunya di Baduy. Kita nggak ngomongin batik, tapi itu kain tenun. Bagaimana ada bangsa lain mengepul Ya. itu, tapi memet inkannya adalah eh, buatan bangsa itu. Saya nggak usah Oh, sebutkan bangsanya, karena ya. pandemi. Itu Oke. juga kejadian di Bengkulu. Kalau ibu tahu batik Besurek, itu Ya. maknanya adalah di Bengkulu itu punya batik. Wah, mungkin saya perlu jelaskan. Batik Besurek. Besurek itu adalah ayat surat, ayat-ayat Al-Quran di dalam satu kain batik yang punya makna, yang punya punya arti bahasa Arab atau apa yang dalam banget gitu loh. Bahkan itu dijadikan kode-kode masa penjajahan, supaya orang apa namanya nggak tahu artinya apa. Itu Hmm. batik besurek di Bengkulu. Pandemi ini bahkan yang beli nggak ada. Kalau kayak gini, mereka bakal tutup. Tapi ketika ada bangsa lain, negara Ya. tetangga atau negara mana, oke, bikin batik besurek, kita serumpun, kita semakna, nggak apa-apa, kita seagama, tidak apa-apa, tapi di made in kan. Itu sama seperti kita menjual jati diri kita, menjual diri kita. Itu yang saya sedih. Ya. Buat saya mau ada printing, mau ada, karena hopefully batik itu bukan cuman di media kain. Saya bersyukur Ya. bisa di media lain, Ya. bisa di yang penting media, tapi tetap motif, corak, pakem, batik banyak titik itu tetap batik gitu loh, Oke. ya kan? Yang saya sedihkan adalah jangan sampai itu menjadi motif tempat lain karena keadaan kita nggak bisa jual batik, sudah terlalu banyak orang jual batik, sudah terlalu banyak orang mengeksplor batik, batik itu dibeli negara lain Ya. dan di Oke. made in kan. Di made Itu in yang kan saya ya. sedihkan. Itu kita kejadian di beberapa tempat. Benar. Itu yang saya lihat. Artinya ada jaringan. Oke. Nah, Kak, ini untuk meminimalisir kejadian negatif yang seperti itu, apa ya, motif batik Indonesia, bangsa kita, dan dimainkan oleh bangsa lain. Ini gerakan generasi muda itu harus melakukan apa untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang seperti itu, Kak? Kita harus melakukan apa nih, Kak? Sebenarnya ini bukan cuma tanggung jawab satu orang atau dua orang, satu instansi atau dua instansi, tapi ini adalah tanggung jawab keseluruhan. Jika misalkan dari pemerintah atau dari Departemen Pariwisata dan Kedepkakefnya bekerja, tapi dari lembaga adatnya tidak ada, atau dari dinas kebudayaan atau dinas pendidikannya tidak juga bekerja, itu tetap akan kecolongan. Orang kita kan amat sangat terbaik ya. Yang penting lo gue beli laku, oke, gitu kan. Yang penting apa namanya, orang dari luar negeri, wow, saya sendiri pernah ditipu sama orang dari, maaf ya, bukannya saya antipati, kalau kita tidak aware, karena wow, yang beli bule, yang beli ini, batik Ya, baju gue bakal ada dipakai di negara ini, tapi ternyata ya. tidak dibayar, itu pernah, jadi budaya bangsa kita kan ngerasa seperti itu ya kan. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau misalnya para kolektor-kolektor luar negeri itu membeli batik itu ada apanya, kita juga tidak tahu. Oke, ya. Jadi yang pasti udah jelas adalah hak paten. Kita harus Ah, biasakan setiap kali kita punya motif, dari setiap daerah, daerah mempatenkan motifnya itu tersendiri. Saya juga perlu ingatkan sebagai apa ya, sebagai kain nasional batik itu kan sama kayak bangsa kita yang beraneka ragam, semuanya bisa dipatenkan, bisa dibukukan. ya.
Setelah dibukukan bisa disosialisasikan, itu memang butuh proses, butuh orang-orang seperti Mbak, butuh orang-orang yang bukan hanya melulu saya jual batik untung cuan, ya kan. Akhirnya Ya. kalau kita jual begitu pada saat pandemi, ketika misalkan tidak ada perdagangan, tidak ada ekonomi, Pekalongan runtuh, ini Bali runtuh, ya kan. Mm-mm. Terus saya Ya. udahlah pakai batik yang ada, atau akhirnya kan banyak juga akhirnya pengusaha-pengusaha batik yang mundur gitu. Itu yang saya Ya. sedihkan. Jadi kita jangan terbiasa hanya jualan, tapi kita mengedukasi. Ya. Mengedukasi para customer kita, mengedukasi para klien kita. Kalau dalam suatu batik itu ada nilai, kalau dalam Ya. suatu batik itu ada makna. Jadi dia menghargai. Ya. Mas Omar masalah nggak sama batik cap? Saya nggak ada masalah. Saya malah Ya. itu proses untuk menularkan batik ke segala kalangan. Kalau dulu Ya. Sido cuma dipakai Raja Keraton, tapi semuanya sekarang bisa pakai Sido. Tapi Ya. setelah dikasih kemudahan seperti itu bukan berarti tidak dihargai. Itu. Oke. Oke. Kak, wow, keren banget ya. Hmm. Jadi memang kita harus menghakikan motif ya Kak ya, menghakikan Betul. motif, menghakikan motif. Nah kalau sudah ini gimana caranya? Ini memang ranahnya atasan nih, Kalau kita ranahnya atas, ranahnya atasan ya Kak ya untuk menghakikan yang berhak menghakikan motif pakem daerah gitu. Jadi saya turut bersedih ya, turut berduka gitu atas informasi yang Kakak sampaikan, bahkan dan batik saya sedih Besure. banget gitu loh. Saya sedih batik Mas, Besure, banyak sekali bahkan tidak ada pembelinya. Boleh cek mungkin kepada teman-teman yang di Bengkulu gitu. ya, Sampai akhirnya banyak pengrajin yang tutup. Coba cari informasi tentang batik Besure pasti susah dibandingkan dulu. Itu. oke, baik Kak. Kalau gitu akan saya gencarkan lagi batik Besurek nih Mm-mm. untuk Bengkulu. Kan orang taunya kalau batik itu cuma dari Jawa, tapi kan di Bengkulu ada Ya, Besurek yang batik prosesnya sama seperti membatik gitu. Ya kan? oke, Ada iya, Cual juga, ada Ibu Cual dari Bangka Belitung, itu cuma bahas di aja. Kalau Cual dibikinnya harus sambil dengan musik-musikan dan nyanyi-nyanyian. Bayangin. iya. Jadi setiap Oke, ada makna khusus-khusus. Nah, ada lagi nggak nih pertanyaannya Mbak? Gimana gimana? ada pertanyaan nih, ada pertanyaan nih Kak dari sebentar ya tadi pertanyaannya. Sekian banyak batik, batik asal mana yang paling terkenal dan istimewa? Tolong bisa dijelaskan. Aduh, Dari Coki Manik, itu pertanyaan ini pertama. ini kakak senior nih Coki Manik. Dia senior sekali Kak Coki. Kalau Oke, batik atau kain? Kalau batik, saya suka dengan filosofi dari batik Gentong Madura oke. karena di dalam batik harus ada kebahagiaan, tidak boleh Hmm, ada penderitaan. Jadi kalau ada yang meninggal, batik itu harus dibuang karena punya sial. Saya juga suka dengan lasem. oke, batik lasem juga. Iya, batik lasem itu merahnya karakter lasem itu seperti kayak kalau Starbucks itu hijaunya beda. Kalau mesin cat Starbucks itu pasti nggak akan ada yang sama. Merahnya lasem juga seperti itu. Dan di dalam makna batik lasem sendiri itu ada kayak gini, kayak di lasem ada namanya batik pagi sore. Saya ingat Ah, banget. Jadi satu sisi pagi, satu sisi sore. Karena pada sore. zaman Jepang, orang Jepang suka ngambilin batik Ah, gitu. Terus kain tenun mahal. Jadi mereka kalau orang Chinese itu kondangan kan biasanya pakainya itu ada dua kali, ada pemberkatan, ada istilah kita ada ijab kabulnya, bukan orang Chinese saja, ada pestanya. Jadi oke. paginya dipakai buat pesta, motif motif depannya, motif belakangnya
buat dipakai buat resepsi. Jadi prinsip Oh, ekonominya tetap jalan, tetap mewah. Jadi punya batik tapi ada dua, dipakainya pagi sama sore. pagi Itu sama juga sore. buat saya, iya. Batik pagi sorenya Lasem itu juga. Kalau di Lasem ada lambang-lambang burung, Hmm, lambang kemapanan, buketan ya. juga menurut saya juga menarik karena mereka terinspirasi dari vas bunganya, bakal, handbake, bukenya orang Perancis, ya Yes. kan? Orang kita taunya kembang, oh buke itu buat tempat kembang di vas bunga. Ya. Akhirnya dibikinlah batik buketan gitu. Buket. Tapi tetap makna dari unsur kerajaan kayak kayak Pakulanan, kayak apa keraton itu indah gitu. Oh, Jadi iya. yang sekian banyak batik asal mana yang paling terkenal dan paling istimewa? Paling terkenal adalah kalau menurut saya tetap Jogja dan Solo. Tahu gak Mbak Ya. perbedaan batik Jogja dan Solo? Yang paling jelas di motifnya. Sama-sama. Mbak tahu nggak? Sama. Tahu nih. Uh, Oh iya, Perbedaan batik silakan. Jogja dan batik Solo. Jadi kalau batik Jogja dan batik Solo. Jadi batik Jogja dan Solo itu sebenarnya adalah kan satu dulu. Cuman Hmm, waktu zaman Belanda ada perjanji, mereka pecah. Kerajaan Mataram, ada yang Pakuanan, ada yang Kesultanan, ya kan? Dipecah ya. sama Belanda. Jadi ada perjanjian Gayanti, Jogja dan Solo dibagi dua. Kemudian sebagai si Jogja ini nggak mau kalau mereka akan sama dengan Solo. Ah, ya. Sebagai identitas Jadi, barunya mereka membedakannya adalah dari segi warna. Kalau ya, Solo itu warnanya lebih gelap. ya. Kalau Jogja itu lebih terang, ada putih, ada birunya. Oke. Itu. Tapi parangnya tetap ada parang, ada sido, ada apalagi ya tuh Jogja ya, ya ada teruntum kayak gitu. Tapi mereka kalau Jogja pakai warna yang lebih terang. Jadi kalau kita ngelihat oh itu dari mana ya? Kalau dasarnya putih itu Jogja. Kalau dasarnya udah coklat, emas itu Solo. Solo. Oh kalau batik itu warnanya udah biru, kuning, oh itu pesisir. Kalau enggak Madura, Cirebon, Batang, Lasem Ya. itu pesisir Oh, gitu. Itu sih. Coklat. Oke, mudah-mudahan jawaban dari Kak Omar Terjawab. Kalau jawab. Bang Ade, aku manggil Bang Ade ya Kak Coki. Kalau buat aku yang paling itu adalah semuanya sih ini cuman prosesnya aja yang bikin Lasem. Karena Lasem masih generasinya masih sama. Oke. Kalau ibu ke Lasem generasi namanya Piwimping apa gitu ya kalau nggak salah. Itu keluarga itu yang membuat batik Lasem dari Oke. abad keberapa bayangin terus-terusan Keren itu. sekali. Kak Omar, aku sangat Iya. awesome. Sangat Nggak, aduh, aku masih belajar dan tetap belajar. Semoga saya kita tetap masih bisa uji berkarya. Kak Omar. Enggak. Oke. Nih ada pertanyaan Kak Omar dari Karisma Cipta. Bagaimana cara Iya. Kak Omar terus menunjang batik Indonesia agar tetap jaya di dunia yang glamor, dan bagaimana implementasinya secara strategi yang tepat untuk bersaing? Nah tuh Kak, gimana Kak? Wow, Bagaimana cara wow, Kak itu Omar wow ya. menunjang, menunjang batik Indonesia agar tetap jaya di dunia yang glamor? Nah di dunia yang glamor itu kita tetap menunjang batik Indonesia agar tetap berjaya, secara batik itu konotasinya kuno gitu loh Kak. Itu gimana Kak? Jadi gini, dunia fashion sebenarnya kalau kita ngomongin fashion, hal yang vintage ya. Dalam fashion itu mahal, harusnya. Karena fashion itu sifatnya sebenarnya retro, muter. Oke, Dia akan balik lagi, akan siklusnya akan benar. yang back to 60s, balik lagi ke 2000, balik lagi. Nanti kita terus muter. Nah, permasalahannya adalah satu, kita harus
tahu dulu tren, ya Tahu kan? tren. Tren, ya tren warna, karena warna ada trennya sendiri. Eh, ya kan, fashion itu bukan cuma baju, Mbak. Ya Iya. kan, trennya kemana nih? Misalkan ada COVID, alhamdulillah di Baduy itu orang Baduy menganggap COVID sebagai bencana, tapi dia menciptakan motif COVID, motifnya corona namanya. Iya. Bayangin, ya kan? Jadi orang tertarik, oh masa sih ada motif corona? Ya, itu kan trennya ke situ. Jadi ada, tapi pakamnya tetap Baduy, biru, hitam, terus dia lambang kayak corona gitu, saya lihat. Terus mengikuti perkembangannya seperti itu. Makanya saya kagum sama almarhum Bapak Ramli ya. Ketika batik itu dipakai sebagai di EPEC 2003 ya, 2003 2002 bukan 93 92, sorry maaf. Oke. Di APEC dan semua kepala negara pakai batik itu, dan tetap ada karakter Indonesianya walaupun ada karakter dari negara-negara tersebut. Dari situ saja sudah menunjukkan kalau implementasinya dipakai sama presiden, saya rasa nggak kuno. Ya. Dipakai sama ibu pejabat, saya rasa mewah. Iya. Jadi sebenarnya kita sendiri dulu yang menerapkan itu, kita harus pede, jangan sampai bilang, oh Iya. pakai batik kayak tukang nasi Padang. No, Mm-mm. emang kenapa dengan tukang nasi Padang gitu kan? Biasanya kayak gitu. Oh lo pakai batik kayak ini pegawai parkir kondangan gitu kan? No. Jadi jadi ya sebenarnya mengimplementasikannya adalah kepada diri kita dulu sendiri. Mbak jangan pakai warna batik yang hijau terlalu MUI, terlalu mau datang ke rapat partai gitu misalkan. Padahal it's okay dengan hijau. Misalkan Iya. seperti itu. Akhirnya nggak pede. Jadi sebenarnya adalah jati diri kita adalah dengan apa yang kita pakai. Kalau kita pakai, kita nyaman, mau kita gemuk, mau kita kurus, mau kita apa, nggak ada yang salah dengan fashion, nggak ada yang salah dengan batik. Iya. Tapi balik lagi, kalau batik harus hati-hati. Jangan sampai kain batik yang untuk pemakaman dipakai untuk Kondangan. pesta. Ya, jangan sampai yang parang. Kalau Mbak pakai parang atau sidonya lebih gede daripada sido yang dipakai Sultan, Mbak akan dianggap menghina Sultan, Iya. diusir dari keraton langsung. Bayangin, jangan sampai seperti. Jadi kita juga harus tahu penempatannya. Jadi pertama adalah sebisa mungkin kita pakai itu sebisa mungkin. Wah, kalau nggak bisa ya sudah. Dan sebenarnya batik itu sudah terlalu banyak sekali dieksplor Iya. dan tetap masih bisa dieksplor, sehingga saking banyaknya orang tidak menghargai keeksklusifannya, kesusahannya itu jadi seperti tidak dihargai. Nah, sebenarnya sih sah-sah aja, cuman balik lagi itu ya tetap harus kita jaga. Ada pride, ada kebanggaan. Mbak, kalau Mbak tinggal di luar negeri, orang luar negeri ngeliat kita pakai batik, mereka pakai wow, wow, Oh, gitu. iya, iya. Ya Keren, keren, kan? keren. Saya malah Uh, merasa bukan apa-apa dan tidak tahu apa-apa nih setelah berhadapan dengan Pak Enggak, Omar. saya juga masih belajar. Kita masih belajar. Cuman dulu saya di awal lulus dulu saya sedikit keliling Jawa untuk pelajarin batik sih. Itu jadi tahu asal usulnya. Oh, jadi bunga lotus itu maknanya adalah apa di dalam batik. Harusnya jangan terbalik pakai bunga lotusnya. Motif kenapa harus ada tumpal? Tumpal itu adalah kalau di Betawi itu harus di bawah. Sebenarnya pagar. Pagar menjaga kesucian. Bayangin Oh, sampai sedalam itu. Orang taruhnya di ketek sekarang tumpal. Orang taruhnya di mana-mana gitu kan. Padahal maknanya dalam. Bayangin itu kan perlu pemikiran yang sedalam itu bikin suatu motif. ya. Nah, buat yang Terus muda-muda kita kayak sembarangan gitu ya, kayak. iya, kita terlalu berlebihan gitu. Saking berlebihannya nggak terkontrol. Itu yang jadi masalah. Ketika hal yang terlalu banyak, ya hukum ekonomi terlalu banyak akhirnya menjadi murah ya kan. Banyak barang, permintaan nggak ada, menjadi murah, dijual belikan oleh bangsa lain.
Eh, jadi ya seperti itu, amat sangat disayangkan itu sih. Oke, terima kasih jawabannya keren sekali. Kak Karisma, Eh, bagaimana? Dari Kak Omar ada sudah puas. menjelaskan panjang Jadi lebar. kalau kalau aku bilang pertama kita dulu yang mengimplementasikan, baru Ya, kedua yang lain akan mengikut oke. gitu. Jadi pertama kita dulu yang pastikan kita dulu yang ikut serta melestarikan batik tulis, mengenal tentang tulis itu sendiri gitu ya, biar orang lain Ka- nanti ikut gitu ya. Kalau yang punya duit, belilah batik tulis. Sekali-sekali Ya, satu punya. Kalau nggak punya ya. duit, belilah. Karena nanti loh kita mandi bakal pakai jaritnya batik loh. Ya Oh, kan? Kain panjang itu jarit loh. Itu maknanya ada. Dari lahir kita sudah dibiasakan dengan batik. iya. Gendongan bayi itu batik. Nah, Meninggal pun nah, kita akan disandingkan dengan batik. Ingat itu. Jangan lupa sama batik, ya kan? Karena pasti orang nyarinya jarit. Kita butuh jarit selain kain kafan. Sebelum kita nah, dikafankan, kita akan dijaritkan dulu. iya Itu pakai udah batik budaya tulis. kita. Pakai batik panjang. Itu. Aku Betul lahiran nggak sih? juga Betul kan? pakai batik, Kak. Tuh, lahirnya udah pakai batik. Sehari-hari pakai daster kan? Aku pakai batik, Kak, khusus ngambil dari stok batik Sakera, Kak. Oke, teman-teman tunggu kita Kak Omar gabung lagi ya, masih loading. Ini ada pertanyaan dari Rian Kurnianing. Kurnianing ya. Rian Kurnianing ya. Kak Rian nanti akan kita bacakan ya untuk Kak Omar. Saya bacakan dulu, Kak Omar, bagaimana tipsnya supaya penjahit yang kita minta untuk menjahitkan? Oke, sebentar ya Kak Rian, nanti akan dijawab oleh Kak Omar setelah bergabung kembali. Ya teman-teman, di sini kita sudah banyak tahu, banyak belajar dari Kak Omar ya, tentang karisma dari batik itu sendiri gitu. Terus masa kita mau mengabaikan? Oke, Kak Omar. Aku nyebutin kayak Kak Nunung ya, itu kalau pesen baju sama aku, walaupun dia buat tidur, dia harus tetap pakai baju desainer. Bayangin, saking dia Zuh, menghargainya. Iya, jadi tidur pun tetap harus dalam keanggunan. Mungkin Nunung alat tas, artinya dia menghargai bukan cuman gue beli daster di Tanah Abang atau gue beli beli daster di Beringharjo sekali pakai dua kali pakai robek, no gitu. Jadi mungkin ya itu karena memang uangnya ada. Kalau yang uangnya nggak ada ya udah kita beli daster. Tapi jangan jangan juga nih uangnya uangnya ada, udahlah beli daster aja deh atau beli yang print aja deh. Kan kasihan ibu-ibu iya yang ini batik tulisnya gitu. benar. Oke. Siap. Kak Omar masih ada dari Kak Rian Kurnia. Kak Omar, Boleh. bagaimana tipsnya Mhm. supaya penjahit yang kita minta untuk menjahitkan batik yang kita punya, khususnya batik tulis, nggak dipotong sembarangan. Nah, Jadi, itu gimana? kalau aku sayang kadang-kadang batik tulis itu dipotong. Nangis kita juga motongnya. Bener. Ya kan? Sumpah. Terus Bener. gimana dong? Terus apalagi udah batik tulis, terus batik tulisnya sutra, buat kita deg-degan Uh, juga buat potongnya ya kan. Terus makanya bule-bule itu jarang. Ibunya Obama itu batiknya koleksinya kain, bukan baju. oh, oke. Jadi kainnya, ya orang tua ibunya kolektor batik, setahu saya dia itu kain, banyaknya kain. Karena kain itu Oh, sifatnya abadi, everlasting dibandingkan. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana supaya balik lagi kita harus mengajarkan. ya, Kalau tukang jahitnya sudah biasa mengerjakan batik, dia akan tahu. Kayak Pak Ramli selalu misalkan dari dua sisi nih ya, kanan kirinya dia harus harus simetris sama. Misalkan kayak gini ya, aku lihat, ya, sorry, kayak gini. Ini kanan kiri, motifnya mesti sama. ya, Jadi nggak ya, boleh tuh ada belentang-belentong, terus ya, nyambungnya kayak sambung potongan. Itu nggak, sebenarnya itu nggak boleh. Karena kalau kita ya. pakai kain wiron aja, itu motifnya kebentuk.
Nah, Oke. jadi diedukasi, Pak ini motifnya jangan sampai, atau Kakak ini motifnya jangan Potong. sampai ini. Sebenarnya tukang jahit yang bagus, yang udah tahu, yang sudah mengerti, dia akan mempertemukan. Karena kalau kita lihat batik, kenapa batik itu dibentuknya sarung? Oke. Ketika dipotong, itu akan ada dua sisi kanan kiri yang sama, sama seperti organ tubuh yang ada apa, indera yang ada di kita, punya dua mata kanan kiri sama, dua hidung kanan kiri sama, punya Oke. ini, punya tangan kanan kiri sama. Itu Oke. sebenarnya. Nah, yang Benar. sekarang kan lagi musimnya, udah deh, daripada kamu pusing, gue kurang bahan, yang satu ditabrak-tabrak, ya nggak ada masalah sih. Cuman sebenarnya ya disayangkan kalau itu batik tulis gitu, ya kan? Karena mereka batik tulis itu sendiri, kalau kita lihat mereka itu ngenulisnya nggak cuma satu. Di Ya. di luar mereka nulis, di dalam mereka ngebatik lagi. Itu yang bikin mahal dan bikin lama. Ya. Ya. Oke. Nah, Jadi gimana Kak? prosesnya nggak. Kenapa? Tipsnya gimana nih biar kalau itu memang harus dipotong gitu, bikin baju. Cari tukang jahit yang sudah biasa jahit batik, satu. Kayak Mbak Iya. Suci ya. Terus yang kedua diedukasi sih. Sebenarnya kenapa dalam satu motif itu ada dua, misalkan dua burung yang kanan kiri, kenapa ada dua sisi, itu memang ditujukan ketika sudah ada jadi motif itu akan tersambung. Karena memang dalam batik itu pasti ada cerita, pasti ada makna gitu. Apalagi Oke. yang gambar-gambarnya khusus, misalkan Hmm. kayak Gerudo, motif Gerudo itu kan lambang Garuda, Hmm. lambang apa namanya, kejantanan laki-laki istilahnya. Kalau Oke. Garudanya tiba-tiba sayapnya putus, satu di kiri satu di kanan, kan hilang motifnya gitu kan, Maknanya hilang ya Kak ya. Motifnya maknanya makna hilang. filosofnya dan hilang ya. nggak kebentuk itu kayak burung Garudo, yang ada itu sayap-sayap patah yang ada saya lihatnya gitu. Dan orang yang mengerti Ya. batik, ketika Anda pakai batik itu terus ada, dan orang udah, wah ini orang ini menghargai, tukang jahitnya menghargai karena motifnya masih satu, kisahnya masih ada, ceritanya masih ada, Iya. itu Nah, sih. Kak Omar, masih ada satu lagi Mhm. pertanyaan. Nanti Boleh. setelah ini silahkan pilih ya. Kak Omar sudah mulai ancang-ancang untuk memilih siapa nih yang akan mendapatkan hadiah dari Kak Omar dan dari Suci Iya. Widianti Official. Ini dari Oke. Aca.mam. Kak Omar love Oh. banget. Kak Omar pernah bikin inspirasi desain Sambo dari NTB sudah pernah belum gitu? Oh, sudah. Kebetulan saya ada sebenarnya itu bukan batik ya, Tasambo ya. Itu masuk ke kain Nusantara Oh, karena unsur banyak titiknya itu kurang gitu. Tapi itu bagian dari kain Nusantara. Bu Aca jauh sekali ya ke Lombok ya. Saya masih mengerjakan tenun di Lombok. Anda sudah ada batik Tasambo ya? Iya, saya udah, tapi saya belum kerjakan gitu. oke. Siap. Siap, siap. Jadi Oke, aku perlu Kak. ingetin, aku Ya, perlu edukasi sedikit. Kita ada ya. 33 kain. Kita ada 33 kain warisan Nusantara, ini berhubungan dengan Wasatra. Saya sebagai aktivis Wasatra, tapi secara individual ya Bu, bukan secara lembaga. Jadi berjuangnya sendiri nih, lebih enak, kelilingnya sendiri. Oh, ada Sama. beberapa dengan teman-teman ya, ada beberapa dengan teman-teman IVA juga. Jadi kita ada punya songket, ada tenun siak, ada tapis Lampung, sasirangan, ulap doyo Kalimantan Timur, terus tapis pet, tai spet Maluku, terus Ya. tenun ikat, endek Bali, geringsing tenggenan Bali, itu juga menarik karena dikerjakan oleh suku Bali asli, Bali Age. Terus ada sulam usus Ya. Lampung, ada Lipa Sarbe, ada Aceh juga, ada apa namanya, ininya catatan saya, ada nggak sih Aceh? Ada. Saya nggak punya. Ada Ulos. Oh, Iya, Aceh itu ulos. ada Karawang Gayo.
Oke. Itu. Wow. Jadi kita ada punya 33 kain, tapi yang sudah diwariskan sama UNESCO itu baru satu. Itu sedihnya. Baru. Oke. Batik. Dan Mudah-mudahan itu para bayang generasi turut berjuang kenapa? untuk mudah-mudahan para generasi muda turut berjuang untuk melestarikan puasa Nusantara ya Kak ya, selain Iya. dari batik juga yang dipatenkan nanti sama UNESCO mudah-mudahan aja. Iya, jadi aku ada satu project sama Mbak Suci juga ke depannya Mbak ya. Insya Allah kita ada desa di Papua, nama desanya Kayu Batu. Ya. Itu mereka punya motif yang ada di goa-goa, yang ada di alat apa namanya alat pukul musik, yang ada Ya. di tato, tapi mereka nggak punya kain. Ya. Jadi mereka ingin punya identitas sebagai medianya kain gimana. Nah kita coba buat bantu itu. Proyeknya adalah sebenarnya proyek ya pelestarian motif. Jangan sampai ini tiba-tiba diakui oleh bangsa Negara lain. lain, negara lain. Itu saya sedih dan motif ini sudah ribuan tahun. Jangan sampai Oke. generasi mudanya motif ini hilang. Kita juga banyak motif yang hilang kok, Mbak. Banyak Ya. motif yang punah ketika pengrajinnya sudah tidak ada, ketika pengusaha batiknya gulung tikar. Jadi tugas saya sih kemarin mengedukasi bagaimana pengepul-pengepul itu tidak jadi jangan mentang-mentang lagi krisis ekonomi terdampak kita jual karya kita dengan gampang banget, murah, tapi harus tanya dulu untuk apa, apakah untuk negara, jangan sampai identitas kita dijual. Jadi saya minta bantuan dan dukungan teman-teman dari Mbak Suci, dari teman-teman pencinta batik. Saya bikin batik kayu batu, nanti ada 10 motif batik yang kita bikin sama Mbak Suci juga. Dari desa kayu batu sehingga bisa jadi salah satu identitas desa itu ketika orang keluar dari desa itu, jadi perekonomian desa itu juga jadi lancar. Itu di Papua, walaupun kita nggak ke Papua ya, belum ya, dan saya Allah. minta dukungan dari pemerintah juga gitu, karena artinya dari Papua aja sudah ada kesadaran Ya. pengen banget nih gue punya identitas, tolong Ya. dibantu. Walaupun misalkan sumber daya manusianya belum ada, tapi yang di Jawa malah menghura-hurakan Menghilang. motif, menghilangkan motif. Kuno nih, nggak masuk akal nih motifnya, ini nih gitu. Itu yang saya sedih. Itu karena buat kita ya mau kenalan sama seorang dilihat aja dari batiknya apa, oh berarti itu orang Jogja tuh gitu kan, Ya. atau dilihat aja dari misalkan itu kliennya kayaknya mampu tuh beli batik tulis, bisa lah kita jualan batik tulis. Terus kalau ditanyain Mas Omar harga batik tulis kan mahal, iya tapi prosesnya itu, Ya. bayangin Prosesnya yang ditulis tidak boleh ada kesalahan. Kalau ada 4 atau 5 warna, 5 kali diwarnain, dicelup. Kalau ada warna yang nggak diinginkan, diblot. Batik Madura itu lebih gila lagi. Mereka nggak pakai rangka dulu, mereka nggak pakai asiran. Jadi mereka langsung nulis. Kalau ada iya salah, ya udah dibuang, gitu loh. Itu kan, benar sekali. itu kan ini, maksudnya buat saya takjub. Kok bisa ya Mbak? Kita aja kadang-kadang kalau potong bahan itu nggak bisa sedetil itu. Ini ngelukis loh. Iya. Gitu di atas, dan Oke. media kain itu tidak seperti media batu. Kalau dia cantiknya ke penuhan, panasnya kurang, bleber, ini lagi aduh. Itu jadi Oke. memang prosesnya yang mahal, yang bikin mahal Yang adalah prosesnya iya benar. itu Yang mahal itu adalah prosesnya. Oke, ya. teman-teman semuanya, terima kasih nih waktu sudah berakhir bincang Sudah berakhir, kita nggak ada pertanyaan lagi sudah ya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Boleh dipilih atau satu orang excited? Kauma, siapa Kenapa? yang paling bagus pertanyaannya dan akan mendapatkan hadiah dari Kak Omar dan Cucu Janti Official. Silakan Kak. Aku sih suka Acamem karena aku nggak bisa jawab karena aku belum explore. Yang mana Kak?
sorry? Yang Aca? aca.mom ya. Oh, aca.mom. Oke, Yang batik, aca.mom. yang nanya tentang Kita sambut. Lombok, salah satu ya. Ya, Karena aku batik memang belum dari explore, ya ya. itu. Belum sempet Ada. explore lebih jauh, karena aku nggak bisa jawab. Mas Coki, makasih. Mbak Karisma juga makasih. Kalau masih ada pertanyaan, ada yang mau diedukasikan lagi tentang batik, saya masih oke kalau Mbak Suci ada waktunya. Ya, Karena kalau kita ngomongin batik, passion nggak cukup 1 hari sebenarnya. ya, benar. Oke. Kita Oh, nanti bisa kita bahas, adakan offline lah ya. Mudah-mudahan ada ya. kegiatan offline. Allah Betul, Akbar. karakter-karakter. Saya juga nggak bisa karena saya tidak mengkoleksi batiknya, nggak mampu. Jadi saya bisa liatin, oh yang ini namanya kawung, kenapa kawung? Yang ini namanya parang, parang ada juga berapa jenisnya, kenapa parang? Gitu sejarahnya dari mana? Karena kita perlu tahu. Karena semakin kita mengenal batik, semakin kita tahu asal usulnya, kita akan semakin sayang dan Iya, kita akan semakin menghargai. baik. Itu. Melestarikan dan tulis. Oke, siap. Betul. Terima kasih Oke, atas terima waktunya, Kak Oma. kasih. Ya, Juga. cukup Kak Coki. Terima Gitu. kasih. Salam sama Bang Dedi ya, Kak Dedi ya. Itu. Kalau misalkan lagi, aku sih masih pengen ngomong sebenarnya, banyak banget yang gue pengen omongin. Tapi ya Nanti kita waktunya ya. undang lagi, boleh Kak Omar, nanti kita Iya. undang lagi di Business Talk ya Kak Omar. Boleh, Ini nanti kan kita akan sekarang ngomongin tentang mm, bisnis, ya. Tentang bisnisnya ini kan sekarang kita bicara tentang batik, tentang motif batik. oh, Nanti kita Business Talk, kita akan ada sesi Business Talk. Kita undang Kak Omar, mungkin rekan-rekan Kak Omar yang akan berbicara tentang fashion business itu kita undang lagi gitu ya sekarang Kak kita Omar. fashion show, Mbak. Kalau kita Oh ya, udah offline, kita fashion show. oh Biar benar. mereka tahu juga karya kita, karyanya Mbak Suci. Ya, eh Ya, tujuannya adalah balik lagi, kalau saya pribadi bukan materi, Mbak Suci juga bukan ya, sekedar itu. Yang kita inginkan adalah bagaimana ke depannya anak cucu kita bisa pakai ya, batik. Jangan benar. sampai anak cucu Ya, kita nggak tahu pakai batik. Satu, terus yang kedua, nggak kenal maka nggak sayang. Semakin kita ya, kenal, kita akan semakin sayang. Orang ya, Indonesia harusnya semakin diberi kemudahan, itu biasanya semakin tidak dihargai. Betul benar. nggak? Semakin banyak, semakin gampang, dibeli gampang. Tapi Ya, semakin diberi kesusahan malah dicari. Nah, kita coba oke. buat pola itu, pola Ya, pikir itu untuk berubah. siap. Itu aja ya. Oke Oh, semuanya, ada terima lagi. kasih Terima banyak. kasih. Tetap berkarya dalam kondisi apapun dan Yes, bagaimanapun tetap berbuat kebaikan ya, dengan caranya masing-masing. ya, Terus tetap berusaha apapun yang terjadi. Kita nggak sendiri sih itu. Tetap semangat untuk berkarya melakukan sesuatu. Ya bekerja juga adalah hasil sebuah karya untuk karya. Itu aja ya. sih. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Terima Suci, aku kasih udah nunggu banyak. dari jam 7. Aku nggak telat, tapi Mbak Sucinya yang telat. Ya, itu di warning. Ya, kita nggak boleh late, karena yang nunggu banyak mungkin. Iya, Gitu. benar. Iya. Oke. Terima Untuk kasih. nanti pengirimannya dikirim kemana ya? Nanti di WhatsApp aja ya? Ya, nanti di WhatsApp ya. Iya. Nanti di Ya, WhatsApp ke kau alamatnya ya, ya, Asta.mom. ya. Thank Jadi you so nanti much. thank you semua. Terima Assalamualaikum. kasih. Om Sati Assalamualaikum. Om. Salam sejahtera semua. Bye. Bye semuanya.